Keadaan semakin mencekam dikala mereka berkali-kali masuk dan muncul lagi ke permukaan, seperti ada yang menarik mereka dari dalam air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan selamat siang juga untuk kalian pendengar cerita horor siang-siang. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang lapang. Kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian mistis dan cerita horor yang berdasarkan cerita nyata. Cerita kali ini masih berasal dari Mas Wahyu tentang pengalaman Mas Aib yang belum lama terjadi di sebuah waduk Kardoyo, tentang meninggalnya 3 temannya di sana. Cerita ini begitu heboh beberapa bulan lalu sehingga beritanya sampai masuk di berita online. Dan cerita ini juga agak unik dari biasanya karena kita nanti akan beralih-alih sudut pandang. Jadi simak baik-baik ya. Dan seperti biasanya, tak bosan-bosan saya ingatin untuk kalian yang suka dengan cerita horor, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena Lepas Tengah Malam bakal terus menemanimu dengan cerita horor yang menarik untuk disimak. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita simak aja ceritanya. Selamat mendengarkan. Saya akan menceritakan kisah haru sekaligus menakutkan yang terjadi dan sempat menghebohkan banyak masyarakat, khususnya Lampung di awal tahun 2020. Cerita ini diambil dari sudut pandang Mas Aib. Perkenalkan, namaku Aib. Ini adalah kisahku saat dihadapkan dengan kenyataan yang sangat luar biasa di hidupku yang baru saja masuk usia remaja. Ini adalah pengalaman haru sekaligus menakutkan bagiku hingga sekarang. Hingga sekarang kerap kali cerita itu menghantuiku. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita yang kubagikan ini. Simak baik-baik ya. Cerita ini berawal saat temanku yang bernama Putra, Novan, dan Iman dengan 4 orang lainnya, yaitu Andi, Bagus, Dede, dan Restu, pergi ke waduk galian tanah Kardoyo yang berada di kampung Kecapi dengan tujuan hendak memancing. Tapi saat tiba di sana, Putra, Novan, dan Iman memiliki pikiran baru. Mereka bertiga ingin berenang juga di sana. Lantas, mereka mengajak 4 orang teman lainnya untuk ikut berenang dengan mereka. Namun, keempat teman lainnya menolak dan memilih untuk duduk diam dan memancing saja. Tanpa berpikir lama, satu persatu dari mereka bertiga mulai menceburkan dirinya ke air. Suara mereka bertiga saat melompat ke dalam waduk yang memiliki kedalaman kurang lebih 3-5 meter itu. Keadaan yang semula normal, tiba-tiba hening dan mencekam sesaat setelah mereka bertiga lompat dan masuk ke dalam waduk. Putra, Novan, dan Iman seketika menghilang di dalam air dan tak muncul lagi. Keadaan ini membuat keempat teman yang sedang memancing bingung dan takut. Cukup lama menghilang di dalam air, tiba-tiba Putra dan Iman muncul di permukaan. "Tolong! Tolong!" teriak Putra dan Iman. Keadaan semakin mencekam tak kala mereka berdua berkali-kali masuk dan muncul lagi ke permukaan berkali-kali, seperti ada yang menarik mereka dari dalam air. Tanpa berpikir, keempat teman yang masih memancing itu berlari meminta pertolongan dari orang atau warga di sekitar waduk, karena di antara mereka tak ada yang bisa berenang.
Tolong! Tolong! Teriak 4 orang ini bergantian. Nasib baik ternyata masih menyertai mereka. Tak jauh dari lokasi, ada seorang pekerja, sopir fuso, pengangkut tanah di sekitar waduk. 4 orang ini lantas menghampiri sopir tersebut, sebut saja namanya Pak Anton, dan meminta pertolongan pada Pak Anton. Semula, Pak Anton ini tidak mempercayai ucapan mereka berempat. Tapi lama-lama Pak Anton ini luluh juga, karena melihat raut wajah 4 bocah di depannya yang ketakutan. "Di mana mereka?" tanya Pak Anton. "Di sana, Pak," jawab Restu sambil menunjuk arah waduk tempat temannya tenggelam. Sesampainya di lokasi, mereka dikagetkan dengan kemunculan tubuh Novan yang sudah mengambang di permukaan air. Sementara Putra dan Iman tak terlihat lagi. "Aduh, saya nggak bisa berenang, Nak," terang Pak Anton yang baru memberitahu kalau dia tidak bisa berenang. Mendengar ucapan Pak Anton, Andi, Bagus, Dede, dan Restu langsung memutuskan berlari menuju kampung mereka yang agak jauh dari waduk untuk meminta pertolongan tetangganya dan memberitahu keluarga Putra, Iman, dan Novan tentang kejadian itu. "Tolong, Pak! Tolong, Bu!" teriak mereka berempat saat tiba di kampungnya, yang lantas menarik perhatian dan mengumpulkan banyak warga yang mendengar. "Tolong, Pak! Putra, Iman, dan Novan tenggelam di Waduk Kardoyo," ujar Bagus menjelaskan kepada warga. Singkat cerita, warga percaya kepada mereka. Mengetahui kabar tersebut, warga berbondong-bondong menuju waduk, dan sebagian di antaranya memberikan kabar ini kepada orang tua Putra, Iman, dan Novan. Sesampainya di waduk, Kining, pemuda kampung, tanpa menunggu aba-aba langsung melepaskan bajunya dan melompat ke dalam waduk untuk menolong Novan, karena hanya Novan yang tampak di permukaan, sementara Putra dan Iman, entah, kami belum mengetahui di mana mereka berdua. Saat dibawa Kining ke tepi, Novan sudah dalam keadaan meninggal dunia, dengan wajah pucat dan tubuh yang kaku. Tak lama, polisi dan tim SAR turut hadir membantu mencari keberadaan Putra dan Iman, dengan memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya, Putra dan Iman ditemukan. Mereka berdua berada di dasar waduk dengan keadaan menancap di dalam lumpur di dasar waduk dan kondisinya sama-sama meninggal dunia. Selesai dievakuasi, jenazah mereka bertiga dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Isak tangis mengiringi dan menyambut kedatangan jenazah mereka, yang jarak rumahnya tak berjauhan. Oh iya, mereka bertiga masih satu saudara. Di tengah suasana yang sedang haru, tiba-tiba ada teriakan suara satu orang yang merusak suasana. "Hahaha, seneng aku iso nggawa bocah ke temen." Hahaha, yang artinya aku senang bisa membawa banyak anak sekaligus. Ternyata suara teriakan itu berasal dari Mbak Emah. Dia bibi dari Putra dan Novan. Tapi dari suaranya bukan seperti Mbak Emah sehari-harinya. Suara itu terdengar seperti suara perempuan tua. Dia tampak berbicara demikian dengan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tertawa dan sorot matanya yang tajam. Sedikit flashback dari sudut pandang Aib. Pukul 17.00 bersama Zaki, aku sampai rumah setelah selesai latihan rutin renangku. Belum juga aku masuk rumah, Bi Ama, bibiku, datang menghampiri kami berdua. "Ib, katanya Putra meninggal?" tanya Bi Ama. Aku yang masih belum menyadari kabar tenggelamnya Putra, sontak menanyakan, "Putra siapa, Bi?" tanyaku. "Putra Kak Fakel, temanmu," seru Bi Ama lagi. Setelah itu, Bi Amna kembali menjelaskan bahwa Putra meninggal karena tenggelam saat memancing dengan Iman dan Novan. Dan mereka meninggal semua. Secara cepat, kabar tenggelamnya Putra, Iman, dan Novan sudah menyebar luas, bahkan hingga di berita online. Saat waktu akan maghrib, Zaki pamit pulang. Aku pun mengantarnya
hingga di depan rumah. Di ujung jalan tampak motor bapakku dengan 3 orang yang diboncengnya. Ada Wati, sepupuku, di depan, ibu di belakang, dan satu lagi anak laki-laki yang tak jelas aku melihatnya. Tapi sesampainya di depan rumah, yang kudapati hanya bapak, ibu, dan Wati. Ah, mungkin aku salah lihat, pikirku. Aku lihat wajah ibuku yang murung dan memelas. Ibu kenapa? Tanyaku. Ibu gak kuat melihat jenazah mereka bertiga, nak, jawab ibuku. Ternyata ibuku sudah mengetahui dan melihat ke sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib berkumandang. Kembali ke alur awal. Saat hendak bersiap sholat, aku yang sudah lama peka, bahkan sedikit mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib, kembali merasakan bahwa gerak-gerikku seperti ada yang mengikuti. Dan benar saja, ada seorang anak laki-laki yang mengawasiku. Hingga saat aku memulai sholat, perasaanku masih merasakan keberadaannya. Aku yang terus berusaha menjaga diri, akhirnya tumbang. Dan tubuhku kerasukan dengan setengah sadar. Aku menangis, merengek, hingga terdengar sampai ke telinga bapak yang ada di ruang tamu. Sudut pandang bapak. Mendengar suara tangisan dari kamar Aib, aku pun menghampirinya ke dalam kamar. Ib, kenapa kamu Ib? Tanyaku menghampiri saat menyadari Aib menangis. Kek, tolong Bud. Emput takut ada orang jahat. Emput gak mau mati. Keluar ucapan dari mulut Aib yang membuatku terkejut. Perlahan aku mengetahui bahwa anakku kerasukan arwah putra temannya yang tewas tadi, karena ia menyebut dirinya sebagai Emput dan memanggilku kek, persis seperti putra yang memanggilku kakek semasa hidupnya. Kenapa Emput? Kenapa Emput bisa begini? Apa yang terjadi? Ucapku kepada putra yang ada pada tubuh Aib. Gak tahu kek, Emput cuma berenang aja, lalu Emput gak merasakan apa-apa lagi, ujar putra dengan terus menangis. Setelah ucapan itu, Aib kembali sadar, dan aku memintanya melanjutkan sholatnya dan baru istirahat nanti. Kembali lagi ke sudut pandang Aib. Setelah sholat, aku istirahat di ruang tamu sembari memikirkan kejadian barusan. Hingga tak lama, Bang Yadi kakakku pulang. Setelah turun dari kendaraannya dan melepas helmnya, Bang Yadi bertanya dengan Wita karena terkejut ada Wita di sini. Loh, Wita di sini? Sama siapa kesininya? Mau nginap ya? Tanya Bang Yadi. Iya Bang, tadi bareng kakek. Nanti Mama nyusul juga nginap di sini, jawab Wita. Setelah itu ibu menjelaskan tentang kabar meninggalnya putra, Iman dan Novan. Tadi si putra juga kesini, masuk ke dalam badan Aib, ujar bapak. Bang Yadi hanya bengong mendengar ucapan bapak. Tak lama setelah bapak mengucapkan demikian, putra kembali merasukiku seperti sebelumnya. Di badanku, putra hanya menangis dan mengatakan jika ia takut. Aku, bapak, ibu, dan Bang Yadi berniat memberitahu kabar ini kepada orang tua putra. Saat kami sekeluarga tengah berbincang, saudaraku Mbak Nur dan suaminya datang silaturahmi ke rumahku. Ternyata tetangga rumahku, sebut saja Anto, juga datang ke rumah karena ingin tahu tentang meninggalnya 3 temanku. Mbak Nur dan Anto pun ikut hanyut dalam perbincangan kami yang sebelumnya telah dijelaskan dulu oleh ibuku. Karena kami semua masih dibuat penasaran oleh putra, aku pun berniat menghadirkan putra lagi agar kami bisa mencari informasi sekaligus tujuan putra kemari. Dengan memejamkan mata dan merapalkan doa, akhirnya putra kembali ke tubuhku. Sudut pandang Mbak Nur. Put, jangan nangis terus. Coba ceritakan kamu kenapa? Tanyaku. Gak tahu, Emput cuma berenang aja, tapi gak tahu malah sampai mati. Tolongin Put, Emput belum mau mati,
ujar si putra dalam tubuh Aib sambil merengek nangis. Saya kasih tahu ayah dan mama Emput ya kalau Emput ada di sini, tanyaku. Jangan, Emput takut mereka marah. Emput nyesel udah berenang, ucap putra. Nggak bakal dimarahin, ayah dan mama Emput sayang sama Emput. Emputnya jangan nangis ya. Mbak Nur memohon agar putra tak terus-terusan menangis. Kenapa Emput malah kesini? Kenapa nggak ke rumah aja di Kecapi? Tanya Anto. Emput takut di sana ada orang jahat yang nungguin Emput, jawab putra. Orang jahat? Siapa yang kamu maksud? Tanya Anto lagi. Emputnya takut sama orang jahat itu. Emput mau di sini dulu sama Aib, ujar putra. Kembali lagi ke sudut pandang Aib. Sesaat setelah aku sadar, aku sholat isya dan makan malam sebelum akhirnya tidur. Selama sholat dan makan, putra masih terus mengikutiku hingga saat tidur. Besoknya adalah hari di mana 3 temanku Putra, Iman, dan Novan dimakamkan. Kulihat bapak ibu sedang mengobrol dengan Mbak Nur dan Mbak Yati di depan rumah, membahas kejadian semalam. Aku yang baru saja ke depan rumah tiba-tiba dirasuki oleh Putra lagi. Putra masih merengek nangis ketakutan karena belum mau mati. Ia memohon pertolongan karena ia takut karena hari ini jasadnya dimakamkan. Singkat cerita, 2 hari setelah prosesi pemakaman ketiga temanku, Putra masih terus bersama dan mengikutiku. Bahkan, ia sampai menceritakan kondisinya sekarang yang sangat jauh berbeda dibandingkan dengan saat ia masih hidup. Malamnya, saat aku hendak tidur, seperti biasa, Putra masih terus mengikutiku. Aku yang sudah tertidur bangun karena dingin akibat selimut yang kupakai terbuka. Namun, bersamaan dengan angin malam, saat aku membuka mata, aku terkejut dengan apa yang aku lihat dan melayang di depanku. Perempuan tua dengan wajah rusak melayang tepat di depanku. Sesekali ia menggeleng-gelengkan kepala seakan-akan sedang berbicara kepadaku. Aku yang terkejut, refleks ingin lekas bangun dan kabur dari kamar. Tapi naas, badanku terkunci dan sama sekali tak bisa digerakkan. Dan ingin berbicara saja tak bisa. Tapi aku masih tetap berusaha dengan terus berdoa hingga akhirnya sosok tersebut menghilang. Kulihat Putra sembunyi di balik lemari karena melihat perempuan itu. Itu salah satu orang yang jahat, Aib, ujar si Putra kepadaku. Keesokan harinya, aku mengeluh karena aku merasa badanku sakit semua. Mungkin karena dampak Putra yang kerap datang mengikutiku. Ibu kemudian menyarankanku malam nanti ba'da maghrib datang ke rumah Mbak Nur yang ternyata suaminya yaitu Mas Dayat pandai dalam hal mengurut. Rumahnya satu kampung dengan Putra. Malamnya aku ke sana dengan bapak. Sekalian bapak ke rumah Putra yang hendak tahlilan di sana. Jelas sekali Putra yang masih mengikutiku mengatakan, Aib, Emput takut sama orang jahatnya. Emput pengen ke Kecapi ketemu mama ayah. Katanya kamu masih belum berani ketemu orang tuamu, jawabku. Emput udah gak mau dan takut ketemu sama orang jahatnya, jawab Putra lagi. Aku yang mengetahui ketakutannya pun sedikit menghibur dan mengantarnya bertemu mamah dan ayahnya malam nanti. Malamnya, setelah maghrib, aku dan bapak berangkat ke kampung Kecapi dan tentu saja Putra ikut denganku. Sesampainya di Kecapi, tepatnya di kediaman Mbak Nur, ternyata Mas Dayat tidak ada di rumah. Ia pergi tahlilan juga di rumah Putra, sehingga aku kudu menunggu Mas Dayat hingga pulang untuk memintanya mengurut badanku ini. Rumahnya Mbak Nur ini tepat bersebelahan dengan rumah Putra, tapi tahlilannya dilakukan di rumah nenek Putra yang tak jauh dari sini. Di rumah Mbak Nur menyarankanku untuk bertemu dengan tetangganya yang bernama Indu. Aku memanggilnya Bang Indo. Menurut penjelasan Mbak Nur, Bang Indo ini indigo, sehingga ia banyak memahami soal-soal hal gaib. Dari sini Mbak Nur keluar rumah dengan dimaksud memanggil Bang Indo
untuk menemuiku. Singkat cerita, Bang Indo ini sudah ada di rumah Mbak Nur. Aku langsung menceritakan kronologi sejak awal bagaimana Putra datang kepadaku. Putra ini katanya takut sama orang jahat, ujar bapak menambahi ucapanku. Bang Indo tampak memejamkan mata dan komat kamit. Entah apa yang dilakukannya. Tak lama, Bang Indo membuka matanya. Ternyata ia sedang menerawang mengenai masalah ini. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sosok atau makhluk yang memiliki aura jahat yang menyebabkan Putra dan dua temannya meninggal. Ucap Bang Indo singkat. Sosok jahat ini hanya mengincar anak pertama saja. Kenapa saya bilang hanya anak pertama saja? Sedangkan Novan bukan merupakan anak pertama. Novan adalah anak kedua, sehingga hanya jasadnya Novan yang muncul dan mengambang di permukaan. Mereka ke waduk bukan untuk pertama kalinya. Waktu kejadian kemarin, itu kali kedua mereka ke sana. Sosok jahat itu sudah mengincar mereka bertiga sejak mereka pertama datang ke sana. Dan barulah di kali kedua mereka ke sana, sosok jahat itu baru mengambil mereka bertiga. Ujar Bang Indo menjelaskan. Lalu, tujuan Putra datang kepadaku apa, Bang? Tanyaku. Dia ingin minta tolong, Dek, jawabnya. Sejak sore tadi, Putra ingin sekali bertemu orang tuanya. Dia ingin minta maaf dan ngomong bahwa ia ketakutan karena sosok jahat ini, ucapku. Kalau sudah gini bagaimana? Tambah bapakku. Ini malah bagus. Saya minta tolong nanti bapak setelah tahlil beritahu ke orang tuanya dan jangan ada orang lain yang tahu, ujar Bang Indo. Setelah percakapan ini, bapak pamit berangkat tahlilan. Sebelum ke sana, bapak mengantarku ke rumah bibiku yang hanya selisih berapa rumah dari sini. Aku akan menunggu bapak di rumah bibi. Dan sampai sekarang aku belum tahu persis seperti apa saja sosok jahat yang dimaksud Putra. Apa hanya nenek yang mendatangiku kemarin itu atau ada lagi? Singkat cerita, bapak sudah kembali lagi ke rumah bibi setelah selesai tahlilan. Ip, bapak sudah ngomong sama orang tua Putra, nanti mereka kesini, ucap bapak saat baru masuk rumah bibi. Tak lama orang tua Putra pun datang. Tampak raut wajah mereka masih sangat terpukul karena kepergian anaknya. Ternyata ada satu orang lagi yang datang. Dia adalah Aba Ali. Aba Ali ini adalah seorang ahli spiritual yang dibawa orang tua Putra ke sini untuk ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah semuanya berkumpul, aku mulai menjelaskan dari awal sejak Putra menghampiriku sampai sekarang. Aba Ali membenarkan penjelasanku dan mulai berbicara menurut pandangannya. Saat Aba Ali menjelaskan, aku yang memperhatikan Aba Ali tiba-tiba merasakan panas di telinga kiriku yang membuat aku tidak fokus lagi dengan penuturan Aba Ali. Hingga akhirnya aku menyadari ada sosok jahat yang dimaksud Putra datang di sini di belakangku. Aku menyadarinya dengan aura yang sangat jelas kurasakan. Tapi aku tak berani sedikit pun menoleh dan melihatnya. Bah, takut bah, ucapku sambil memejamkan mata dan berpindah posisi duduk ke samping Aba Ali. Lawan, jangan takut, istighfar terus, ucap Aba Ali. Setelah itu aku mulai membuka mataku lagi. Betapa terkejutnya aku dengan apa yang kulihat dengan kedua mataku ini. Ternyata nenek tua dengan wajah rusak yang waktu itu mendatangiku lagi dan hadir di sini. Sontak, aku kembali memejamkan mataku lagi dan memegang tangan Aba Ali karena saking takutnya. Jangan takut, istighfar, ucap Aba Ali mengingatkanku. Saat aku berusaha menguatkan tubuhku dan beristighfar, tiba-tiba Putra kembali masuk ke tubuhku. Cerita beralih ke sudut pandang Aba Ali. Putra yang masuk di dalam tubuh Aib terus menangis dan ketakutan. Ini siapa? Tanya saya. Ini Emput. Emput takut banget, jawab Putra di tubuh Aib. Emput, ini Mama. Mama Putra memanggilnya dengan menangis. Mah,
Emput nyesel udah berenang. Emput takut ada orang jahat, Ma. Maafin Emput, Ma. Mama jangan marah ya, Ma. Ucap Putra memohon maaf kepada mamahnya. Mama gak marah, Nak. Emput jangan takut. Emput selalu doain Emput di sini. Tampaknya ayahnya Emput menguatkan istrinya yang menangis mengetahui kejadian yang menimpa anaknya ini. Putra masih terus menangis. Kali ini tampak sekali jika Putra ketakutan. Tubuh Aib yang dirasuki Putra terlihat sampai menggoserkan kakinya dan memeluk tubuh saya. Ada orang jahat. Emput takut, Ma. Emput mau diambil orang jahat. Tolongin Emput, Ma. Ucap Putra dengan keras sebelum ia keluar dari tubuh Aib. Ternyata tak berakhir di sini. Tubuh Aib kembali dirasuki. Ternyata kali ini yang masuk adalah nenek jahat itu. Oh, ini yang jahat. Apa maumu? Tanya saya. Nenek jahat yang merasuki Putra hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepalanya tanpa menjawab. Sampai akhirnya nenek ini mengangkat tangannya dan mengangkat 2 jari dan tertawa. Seperti mengisyaratkan jika dia senang telah berhasil mengambil 2 nyawa anak pertama sekaligus. Cerita beralih kembali ke sudut pandang Aib. Saat aku setengah sadar, aku merasa sangat pusing di kepalaku. Tiba-tiba dalam keadaan terbejam, aku merasakan sedang di dalam bangunan tua, lembab di tengah hutan. Yang di dalamnya aku melihat Putra sedang ditarik-tarik tangannya oleh nenek jahat itu. Saat aku menyadari ini, dengan tetap memejamkan mata, aku mengatakan kepada Abah Ali untuk menolong Putra. Aku mau ke lokasi tempat meninggalnya 3 anak ini, ujar Abah Ali dengan langsung pergi keluar rumah. Ternyata orang tua Putra juga mengikuti Abah Ali. Saat aku ingin membuka mata, ternyata mataku tak bisa terbuka. Dan yang terjadi adalah aku terjebak di alam gaib di tempat yang sama di dalam bangunan tua dan lembab ini. Mungkin tempat tinggal ini adalah tempat nenek jahat itu tinggal. Saat menyadari kalau aku belum bisa keluar dari sini, aku lalu mencari di mana Putra berada. Saat aku mengetahui keberadaan Putra, aku mencoba mendekatinya. Tampak sekali dia sedang berpegang di suatu tiang di sana dengan satu tangan. Sementara tangan yang satunya lagi sedang ditarik-tarik oleh nenek jahat itu. Aku bingung harus melakukan apa. Aku hanya bisa merapalkan doa yang aku bisa. Namun, bukannya pergi, nenek jahat itu justru menertawakanku dan mengatakan, "Jangan ikut campur." Perang batin antara aku dengan nenek itu pun terjadi. Di sisi lain, aku masih juga bisa berkomunikasi dengan bapak dan bibi. "Pak, Bi, Aib lemes, tolong," ucapku pelan karena aku merasa lemas dan kelelahan. Setelah aku mengatakan demikian, bapak keluar rumah memanggil Bang Indo lagi untuk datang membantuku di sini. Saat Bang Indo datang, aku bisa merasakan keberadaan Bang Indo. Saat Bang Indo datang, ia mulai membantu dan membisikiku, "Jangan takut dengan yang di sana. Lawan dengan doa dan hati yang yakin. Jangan ragu-ragu." Dengan yakin, aku mendekati Putra yang masih ditarik-tarik oleh nenek jahat itu. Aku merapalkan doa yang ku bisa, dan lagi-lagi nenek itu hanya menertawakanku. Tapi aku tidak habis akal. Aku mulai mengumandangkan azan agar nenek jahat itu melemah. Dan ternyata benar, nenek jahat itu terlihat kesakitan hingga akhirnya melepaskan tangannya yang menarik-narik Putra. Akhirnya, aku bisa menyelamatkan Putra teman baikku ini. Saat aku berhasil menyelamatkannya, yang aku lihat adalah Putra ini seperti pingsan dan tertidur di suatu tempat yang sulit aku jelaskan. "Putra udah tidur, Ib. Putra udah aman. Sekarang kamu kembali," terdengar bisik Bang Indo. Saat aku berusaha keluar dari sana, ternyata nenek jahat itu mengejar dan menahanku. Dari sini aku tersadar jika nenek itu adalah seorang ratu di bangsanya sini. Karena di sini aku melihat ribuan pasukan berwarna hitam dan sangat sulit dijelaskan bentuknya. Jelas sekali nenek jahat ini tampak dendam kepadaku karena berusaha mencampuri urusannya.
Tampak di antara ribuan pasukannya itu memanggul keranda yang mengisyaratkan aku harus mati di sini. Aku yang merasa tak akan sanggup menghadapi ribuan demit ini pun berlari sambil terus berusaha kembali ke ragaku di rumah bibi. Saat aku berlari, aku dikagetkan dengan sebuah tempat yang di dalamnya berisi anak kecil yang sedang duduk memelas. Mungkin mereka juga merupakan korban dari nenek jahat tadi. Tapi di sini aku pastikan tak ada Iman dan Novan di sana. Tanpa sadar, langkahku kembali lagi ke tempat awal, tempat di mana ribuan pasukan nenek itu berada. Yip, tenangkan dirimu. Abang yakin kamu bisa. Kamu terus berdoa sebisamu dan beristighfar yang keras di hadapan mereka. Bisikan Bang Indo yang terdengar di telingaku lagi. Dengan suara yakin dan suara keras, aku kembali merapalkan doa dan melantunkan adzan seperti saat aku melamahkan nenek tadi. Dan benar saja, saran dari Bang Indo berhasil. Mereka melemah dan terlihat tersiksa saat aku melantunkan adzan yang sangat keras di sana. Melihat mereka kesakitan, ini adalah kesempatanku untuk pergi dari sini. Dengan cepat dan bergegas, aku berlari kabur dari tempat ini. Tapi aku bingung kemana aku harus berlari. Semua terlihat gelap dan tak terlihat. Hingga akhirnya aku melihat ada cahaya di antara kegelapan. Dengan cepat aku ke sana. Ternyata ini adalah upaya Bang Indo membantuku keluar dari sini. Akhirnya aku membuka mata dan kembali ke ragaku lagi. Dan aku melihat jam, ternyata hampir jam 12 malam. Rupanya cukup lama juga aku dalam keadaan tadi. Setelah kembalinya kesadaranku, aku sholat isya dan pulang ke rumah. Bapak mengajak Bang Indo ikut menginap di rumahku karena khawatir ada apa-apa terjadi lagi setelah ini. Malamnya saat aku tidur, aku masih sangat merasakan aura keberadaan nenek jahat itu. Tidurku pun tak nyenyak. Singkat cerita, besok paginya saat hendak sarapan, tiba-tiba aku pingsan. Dan saat sadar, aku sudah berada di rumah sakit dengan tanganku yang ada infus. Aku dirawat karena kejadian semalam. Mungkin tenagaku terkuras habis malam kemarin hingga menyebabkan aku dirawat di sini. Mungkin beberapa dari pembaca ada yang bertanya, kemanakah Iman dan Novan? Sebenarnya, sejak pertama Putra datang, aku sudah menanyakan padanya, di mana Novan sama Iman? Kenapa Putra nggak sama mereka berdua aja? Putra hanya mengatakan, ketika Putra ingin mendekat pada Iman dan Novan, ia tak bisa. Perlahan, gangguan dari nenek jahat itu hilang, dan sesekali Putra mendatangiku lagi hingga sekarang, entah dalam mimpi atau keseharianku. Mari sejenak kita semua kirimkan doa untuk almarhum Putra, Iman dan Novan, agar mereka tenang di sana. Lahumul Fatihah. Terima kasih buat Mas Aib yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan pengalaman jenengan di sini. Tutup Mas Wahyu. Demikian cerita kali ini udah selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengarkan podcast Lepas Tengah Malam. Kalau saya di cerita ini sih lebih kesedih ya. Takutnya sih nggak terlalu, tapi sedih banget ceritanya sampai kayak gitu. Kalau kalian gimana? Jawab di kolom komentar ya. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silahkan kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra, undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.